Halo teman-teman, namaku Arumu Alkaloid dan kali ini aku akan menceritakan awal mula aku mengenal virtual YouTuber dan menjadi rigger live 2D. Video ini berpotensi mengandung unsur doxing, jadi harap diperhatikan dengan seksama dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Karena kenapa enggak? Oke, semua bermula ketika aku masih OTW masuk SMP. Aku menemukan flashdisk kakakku yang isinya banyak sekali folder dan setelah kulakukan investigasi, aku menemukan video-video kartun yang cukup menarik. Benar, video itu adalah anime. Anime ini menceritakan tentang sosok pemuda yang masuk ke dunia virtual dan berusaha bertahan hidup bersama teman-temannya di dunia tersebut. Nama pemuda itu adalah Kirigaya Kazuto alias Kirito. Di situ aku bertanya-tanya, kok karakter tanpa hidung ini bisa menarik perhatianku ya? Memangnya ada apanya sih? Dari situ aku mencoba mencari tahu informasi seputar anime ini di sebuah warung internet dengan monitor lumba-lumba. Di sana aku menemukan banyak sekali hal baru seperti cara menggambar anime, apa itu fan art, mengetahui genre-genre dalam anime, mengetahui apa itu dojin, manga, manhwa, dan tak lupa juga Rules 34. Tanpa aku sadari, perlahan rasa ingin tahuku ini membuat teman-temanku menyebut diriku ini wibu, culun, cringe, bocah yang ke warnet tapi nggak main PB, dan lain sebagainya. Memang menyedihkan dan menyakitkan sih, tapi aku yakin Akeno dari High School DxD akan terus mendukungku. Tidak seperti wibu bau bawang pada umumnya, aku masih memiliki kesadaran untuk mandi, berbaur dengan normis, dan juga ikut tahlilan di rumah tetangga. Namun, di sela-sela itu aku selalu menyisihkan waktuku untuk menonton serial anime, khususnya yang genrenya fantasi dan action. Aku juga beberapa kali mencoba untuk menggambar karakter di anime yang kutonton, meski hasilnya malah jadi penampakan hantu, guys. Kehidupan SMP ku cukup stagnan hingga aku masuk ke SMA. Kebetulan SMA aku ini di luar kota sehingga orang tuaku cukup sulit untuk mengawasiku, guys. Di jenjang yang baru ini aku menemukan beberapa teman yang wibunya tingkatnya di atasku, guys. Aku ingat ada yang sampai nyanyi-nyanyi di dalam kelas tanpa peduli teman-temannya kelihatan risih. Di SMA ini aku juga mulai tertarik dengan yang namanya idol anime Jepang. Di sini mulailah aku dengarkan musik-musik dari Love Live, Idol Master, Idol Sister, dan mulai suka dengan genre musik yaitu metal. Beberapa kali aku melihat animasi konser idol-idol tanpa hidung ini dan mulai muncul di pikiranku, gimana ya cara bikin karakter goyang-goyang joget-joget seperti itu. Dari situ aku mulai mengenal apa itu MMD. Di SMA ini aku cukup dianggap pintar, guys, karena beberapa kali menjuarai Olimpiade Kimia dan sudah nggak dianggap culun lagi karena aku juga menjuarai beberapa lomba tanding pencaksilat sekota raya. Dan dari hasil pertandingan itu, aku saat kelas 2 SMA bisa memiliki sebuah HP Android. Dan dengan adanya HP ini, aku jadi sering mengakses di internet, mencari informasi seputar anime, dan lain sebagainya. Aku masih ingat HP ku dulu adalah Asus Zenfone 3, ya, Asus Zenfone 3 Pegasus yang ketika tiap kali buka aplikasi panasnya minta ampun, guys. Dengan HP ini aku menginstal sebuah aplikasi menggambar digital yang tiap kali menggambar selalu ada iklan di atas kanvasnya, guys. Aku menginstal Ibis Paint X. Dari sini mulailah aku belajar membuat karya digital seperti fan art, meski hasilnya tetap sama saja, guys, menjadi penampakan hantu. Dan memiliki HP ini, aku jadi sering membuka YouTube untuk melihat kartun-kartun Jepang dan MMD joget-joget. Hingga suatu saat aku menemukan sebuah channel bernama Raden Ajeng Kizuna Ai. Di sini kembali muncul pertanyaan, gimana ya caranya membuat karakter yang bergerak sesuai diri kita dan mengikuti gerakan mulut kita secara real time?
Sempat sebelumnya aku mencari tahu apakah di Indonesia ini sudah ada channel dengan konten serupa dan aku menemukan channelnya Mbak Maya Putri. Tapi seperti yang kalian tahu, kedua channel ini menggunakan avatar VTuber 3 dimensi, guys. Setelah aku cari tahu caranya gambar 3 dimensi, aku mengurungkan niat karena ternyata untuk membuat hal itu memerlukan modal yang sangat besar. Sehingga aku berkutat aja pada mengasah kemampuan menggambar penampakan hantu di Ibis Paint. Bertahun-tahun berlalu hingga pada tahun 2020. Aku mencoba sekali lagi mencari informasi terkait channel VTuber. Di situ aku menemukan sebuah channel yang menggunakan avatar 2 dimensi. Seekor rubah Tibet putih yaitu Shirakami Fubuki dari Hololive Jepang generasi 1. Di situ aku mulai merasa ada secercah harapan guys untukku mengenal dan mempelajari virtual YouTuber. Aku mencoba belajar cara membuat avatar virtual YouTuber 2 dimensi ini dengan menonton berbagai video tutorial di YouTube. Beberapa aku belajar dari channelnya orang-orang yang bergabung pada guild rigger terkenal seperti Iron Vertex dan Rigger Mortis. Dan alhasil aku berhasil menggambar avatarku sendiri pada akhir tahun 2020 dan berhasil merigging avatarku sendiri pada tahun 2021. Tepatnya setelah punya laptop dan dengan penuh antusias aku langsung membuat sebuah channel YouTube. Tapi kemudian aku bingung guys, mau bikin konten apa? Loh, udah punya avatar, kok masih bingung? Jadi guys, aku nggak punya device yang mumpuni untuk sekedar buka OBS dan buka VTube Studio. Meski nggak sampai berasap, begitu aku membuka keduanya, laptopku jadi super lemot dan panas banget. Di titik ini aku merasa frustasi guys. Karena sudah sampai sejauh ini dan tinggal direalisasikan, tapi ternyata masih ada hambatan eksternal. Ku coba segala cara untuk mengakali hal ini seperti VTube Studionya di HP lalu connect di laptop. Namun semua sia-sia dan tambah membuat aku semakin putus asa. Akhirnya seperti sebelumnya aku mengurungkan niatku dan membiarkan channel ini terbengkalai begitu saja tanpa konten virtual YouTuber. Setahun berlalu dengan cepat, secepat pertanyaan dosen untuk menjatuhkan mental mahasiswanya saat sidang proposal. Aku sudah membuat beberapa avatar live 2D seperti Mbak Elf, Kapsul, dan lain sebagainya. Kesalahanku adalah dari tahun-tahun sebelumnya, aku kurang percaya diri guys dengan kemampuanku, sehingga aku nggak buka peluang komisi menggambar atau ngerigging avatar VTuber. Padahal kalau membuka seperti itu kan aku jadi bisa menambah ilmuku, menambah kemampuanku, dan juga pengalamanku. Yang ada malah membuka print-printan di rumah, dan ikut nyablon di tempat orang, dan aku juga tiap Sabtu pagi menjadi pembina kegiatan kepanduan di sebuah pondok pesantren. Pada tahun 2022, aku mencoba memberanikan diri lagi untuk membuat video tutorial ngerigging menggunakan laptopku guys. Video pertama tampak baik-baik aja, malah banyak yang nonton dan banyak yang suka. Namun di video-video selanjutnya mulai tampak gejala-gejala seperti nge-lag, patah-patah, dan burik resolusinya. Di situ aku mulai patah semangat lagi, terutama setelah laptopku mencapai titik batas kemampuannya guys. Maka dari itu aku mulai nggak bikin konten lagi dan mencoba untuk mengubur dalam-dalam keinginan menjadi virtual YouTuber. Dengan alasan aku ini orang kesehatan, aku bukan orang di cafe, bukan orang IT, jadi ini bukan ranahku. Di saat-saat terpuruk itu, teman-temanku seperti Pak Felix, Pak Rehan, Pak Rangga, Roy, dan kakakku mencoba untuk tetap mendukungku guys, membuat konten. Mereka memberikan ide-ide kreatif dan mereka juga memberikan peluang-peluang lain untukku agar bisa terus berkarya. Dan pada akhirnya, pada awal Agustus 2023, aku memutuskan untuk membeli PC dan melanjutkan membuat karya pada channel YouTube ini sebagai seorang virtual YouTuber. Seorang farmasis yang lagi gabut dan pengen bikin channel YouTube. Arumu Alkaloid.